Seorang bayi ditinggalkan di pinggir jalan di tengah salju. Melihat pakaiannya, pria itu menduga bahwa bayi itu pasti anak dari keluarga kaya. Jadi ia membawanya pulang dan memberikannya kepada istrinya untuk dirawat, menunggu keluarga kaya itu menemukannya untuk meminta imbalan besar. Namun, ia tidak menyangka 10 tahun telah berlalu dan anak itu tumbuh dewasa. Tetapi orang tua kandungnya masih belum muncul. Selama 10 tahun ini, ibu angkatnya tidak pernah menceritakan latar belakangnya kepada anak itu. Ia tidak hanya memberinya nama Lei Min, tetapi juga merawatnya dengan baik seperti anaknya sendiri, agar ia dapat menjalani masa kecil yang bahagia. Namun, sebuah kecelakaan mendadak seketika menghancurkan kehidupan damai antara ibu dan anak itu. Suatu hari, ibu yang menerima surat dari suaminya yang mengatakan bahwa ia mengalami patah kaki saat bekerja jauh dari rumah dan perlu mengirimkan 400 franc untuk biaya pengobatan. Namun, ibu yang menghitung semua tabungan keluarga tetapi jumlahnya jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan suaminya. Ia terpaksa memberikan ternak keluarga kepada anak itu. Ia menjual sapi itu kepada tetangganya. Tetapi sapi itu adalah satu-satunya teman bermain Lei. Jadi ia tak rela berpisah dengannya. Setiap malam ketika tetangganya tertidur, ia akan menyelinap ke kandang sapi tetangga dan mencuri cambuk mereka agar temannya tidak terluka lagi. Setiap kali melihat luka baru pada sapi itu, ia akan menyenandungkan lagu kesukaan mereka untuk menghibur temannya. Namun, yang tidak diketahui Remy adalah bahwa hari ini ia terlihat bernyanyi oleh seorang lelaki tua yang bersembunyi di belakang Remy dan mendengarkannya cukup lama. Ketika Remy mengetahuinya, ia ketakutan dan berlari pulang untuk mencari ibunya. Sesampainya di rumah, ia mendapati ayah angkatnya yang terluka juga telah kembali. Namun, ayah angkatnya bersikap tidak ramah ketika melihat Remy, karena ia telah bekerja jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan tidak tahu bahwa istrinya masih mengasuh anak itu. Tak heran uang yang ia kirim setiap tahun tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan sebesar 400 yuan. Ayah angkatnya sangat marah, dan bahkan ingin mengirim Remy ke panti asuhan. Remy pergi ke panti asuhan, tetapi ibu angkatnya tidak rela melepaskan hubungan yang telah terjalin selama 10 tahun, dan bersikeras untuk tetap tinggal bersama Remy. Pasangan itu pun bertengkar hebat karenanya. Remy tak berdaya, dan hanya bisa menutup tirai serta menutup telinganya untuk menghindari apapun yang ada di hadapannya. Setelah ayah angkatnya pergi, ibu angkatnya mengeluarkan ciangbao yang dikenakan Remy dan menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu. Remy terjaga semalaman ketika mengetahui bahwa ibu angkatnya bukanlah ibu kandungnya. Namun, keesokan paginya, ibunya tersenyum dan memberitahu Remy bahwa ayahnya akhirnya setuju untuk tidak mengirimnya ke panti asuhan, dan bahwa ia akan melaporkan situasi tersebut kepada pemerintah. Mungkin ia bisa mendapatkan dana bantuan. Remy sangat gembira mendengar kabar tersebut. Setelah berpamitan dengan ibunya, ia mengikuti ayah angkatnya ke kota. Namun, ketika mereka tiba di gerbang pemerintah, ayah angkatnya tidak berniat masuk. Ia mengaku kepada Remy bahwa ia hanya mencari alasan untuk menipu mereka, agar ia dapat mengirim Remy ke panti asuhan. Sambil berkata demikian, ia ingin menyeret Remy pergi dengan paksa. Terburu-buru, Remy terpaksa melakukannya. Ia mendorong ayah angkatnya dan segera kabur dari sana. Ia bersembunyi di bawah meja sebuah restoran kecil. Ia pikir ia bisa menyingkirkan ayah angkatnya dengan cara ini. Tetapi ia tidak menyangka, dalam sekejap mata, ayah angkatnya dan sekelompok penduduk desa mengepung tempat itu, membuat Remy tak bisa melarikan diri. Namun saat itu, seorang lelaki tua di sebelahnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Ia adalah lelaki tua yang menguping Remy bernyanyi di kandang sapi tadi malam. Ia sangat penasaran apa kesalahan anak ini yang membuat banyak orang harus menangkapnya. Setelah mengetahui semua ini dari ayah angkatnya, ia langsung meletakkan 3 koin perak di atas meja dan berkata bahwa ia berencana menyewa Remy dengan bayaran 30 yuan setahun. Karena ia berkeliling Eropa sepanjang tahun dan mencari nafkah dengan tampil di depan umum, ia hanya membutuhkan bantuan. Ayah angkat yang tamak itu mendengar kabar baik ini dan langsung setuju tanpa sepatah kata pun. Remy tak punya pilihan selain membiarkan lelaki tua itu membawanya pergi ketika ia melihat dirinya diperjualbelikan seperti komoditas. Saat melewati rumahnya,